Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para alim, ulama, pemirsa di mana saja Anda berada, bersyukur kita kepada Allah hari ini masih dipertemukan walau dalam Zoom, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kepada kita, bermanfaat untuk kita, berkah untuk kita, dan juga generasi-generasi kita berikutnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga tercurah dan kita umatnya mampu banyak-banyak bersolawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan materi diskusi kita tentang urgensi sholat witir. Urgensi sholat witir. Para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka tentang sholat witir ini bagian dari sholat sunnah. Mereka meletakkan dalam kitab-kitab mereka pembahasan sholat witir bagian dari sholat sunnah. Oleh sebab itulah para ulama ketika mereka menuliskan di dalam kitab-kitab mereka tentang sholat witir, maka pertama kali mereka mengatakan apa itu hukum sholat witir. Terkait dengan itu, maka tidak sulit rasanya kita melihat referensi-referensi klasik maupun kontemporer tentang keterangan apa sih hukumnya sholat witir. Misalnya saja ada satu kitab, ini patut untuk kita baca dan kita analisis. Terlebih kitab ini merupakan kitab fikih muqaran, fikih perbandingan. Misalnya Al-Fiqhu 'alal Madhahibil Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau mengatakan dalam kitab itu bahwa para ulama, selain satu kelompok ulama, imam madhab itu mengatakan hukum sholat witir itu adalah sunnah. Kira-kira redaksinya, ittafaqa salasatun minal a'immati ala anna sholatal witri sunnatun. Para imam yang tiga, imam madhab yang tiga telah bersepakat ittifaq bahwa hukum sholat witir itu adalah sunnah. Kecuali satu imam madhab yang mengatakan tidak sunnah. Qalu al-Hanafiyah, misalnya ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sholatul witri itu wajibun. Sholat witir itu hukumnya wajib. Ada satu hal yang unik ketika ulama madhab Hanafiyah mengatakan bahwa hukum sholat witir itu wajib, perlu kita garis bawahi apa wajib dalam pandangan madhab Hanafiyah. Ternyata wajib dalam pandangan Hanafiyah itu aqallu minal fardhi, itu lebih rendah derajatnya daripada hukum fardu. Konsekuensinya bagi mereka adalah ketika seseorang tidak melaksanakan yang wajib ini, hukum wajib, tidak melakukan sholat witir, maka sebenarnya tidak ada konsekuensi balasan keakhiratan. Tetapi konsekuensinya orang yang meninggalkan kewajiban yang misalnya sholat witir itu adalah mereka terhalang dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Cukuplah kata mereka dengan terhalangnya syafaat dari Nabi itu merupakan hukuman yang luar biasa. Sebab kaum mukminin seluruhnya ya sangat menginginkan syafaat Rasulullah SAW. Baik pemirsa sekalian, hanya beliaulah, merekalah yang mengatakan hukum sholat witir itu wajib. Sementara imam-imam yang lain, mulai dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, sampai madhab Hambali, mereka mengatakan hukum sholat witir itu adalah sunnah. Bahkan dua madhab, misalnya madhab Maliki dengan madhab Syafi'i, itu akidus sunani, wahuwa akidus sunan. Ya, sholat witir itu merupakan ya sholat sunnah yang paling kuat lah minan nawafil. Walau nanti ada
terdapat perbedaan yang sedikit antara madhab Syafi'iyah dengan Malikiyah. Kalau Malikiyah menambahkan pada rokaatain tawaf gitu. Setelah rokaatain tawaf, setelah 2 rakaat sholat tawaf, sholat sunnah tawaf, baru lebih utama sholat witir. Ala kulli hal, sepakat mereka bahwa hukum sholat witir itu adalah sunnah kecuali madhab Hanafiyah. Baik pemirsa sekalian, sekalipun sunnah, tetapi bagi kita-kita khususnya bermadhab Syafi'i sangat penting untuk dilaksanakan. Sebab ini merupakan sholat yang senantiasa dilakukan Rasulullah. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Ada satu perkara yang lebih penting kita anggap, ternyata itu tidak lebih penting dalam pandangan agama. Kadang-kadang kita sepele terhadap kedudukan sholat witir, padahal agama sangat meninggikan derajat sholat witir. Sehingga sangat dianjurkan oleh Rasulullah dengan panggilan orang yang ahli Quran itu ya seyogianya sholat witir. Ya orang beriman itu ya seyogianya tiap malam melakukan sholat witir. Tapi kadang-kadang ini terlewatkan dan terlalaikan oleh kita-kita dimanapun kita berada. Gitu. Seakan-akan witir ini kedudukannya tidak begitu penting dalam pandangan agama, dalam fikih-fikih. Sebenarnya sangat penting begitu. Baik pemirsa sekalian, dalam pandangan madhab Syafi'i, sekurang-kurangnya sholat witir itu ya 1 rakaat. Sekurang-kurangnya minimal rakaat sholat witir itu ya 1 rakaat. Tetapi ketika ada seseorang sholat witirnya cuma 1 rakaat, maka dalam pandangan Syafi'i itu hukumnya khilaful aula. Nah, itu sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah dan kitab-kitab yang lain. Bahkan ada satu keterangan tambah dari itu, misalnya di dalam kitab At-Taqrirat Sadidah disebutkan siapa yang mendawamkan witir itu 1 rakaat maka dihukumi makruh gitu. Yang mendawamkan itu artinya selalu kontinu malam-malamnya itu sholat witir, tapi yang dipilih cuma bilangan rakaat yang 1 itu, maka dihukumi makruh walau sah sholat witirnya. Baik pemirsa sekalian, itu paling sedikit. Dalam madhab Asy-Syafi'i paling banyak itu ihda asyarata rakaatan, itu 11 rakaat. Jadi madhab Syafi'i menganggap bahwa sebanyak-banyaknya bilangan sholat witir itu ya 11 rakaat. Sekurang-kurangnya ya 1 rakaat. Lalu kemudian muncul satu persoalan. Ketika ada seseorang yang sholat witirnya melebihi dari 11 rakaat, bagaimana pandangan mazhab terhadap keadaan yang seperti ini? Lalu kemudian para ulama madhab Syafi'i memberikan keterangan yang luar biasa. Mereka mengatakan siapa orang yang sholat witirnya melebihi dari 11 rakaat, dia tahu ketidakbolehannya itu, dia sengaja melakukannya, maka lam tanaqid sholatuhu zaidatu. Tidaklah dianggap sholat yang tambahannya itu. Artinya sholat yang tambahan dari 11 itu tidak sah menurut pandangan madhab Syafi'i. Itu catatannya apabila yang melakukannya tahu ketidakbolehannya dan juga dia melakukannya dengan sengaja. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada konsekuensinya seperti yang diuraikan. Nah kemudian persoalan lain muncul ketika orang yang melakukan sholat witir melebihi dari 11 rakaat itu dalam keadaan lupa atau dia jahil, dia tidak mengerti ketidakbolehan melakukan lebih dari 11 rakaat, maka sholatnya itu sah. Tidak batal sholatnya, tetapi menjadi sholat sunnah mutlak bagi yang bersangkutan. Ini persoalan-persoalan yang layak kita sampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itulah mengapa dalam kajian-kajian lebih mendalam madhab Syafi'i, ya sholat witir itu ya paling banyak 11. Di masyarakat kan ada yang mengatakan witir itu ya tidak segitu. Padahal hadis-hadis yang disampaikan dengan berbagai macam jalur dan riwayatnya itu ya sholat Nabi witirnya 11 rakaat. Walau nanti ada diskusi sedikit dalam madhab Syafi'i, ada yang menambahinya 13 rakaat. Tapi tambahan yang 2 itu dijawab lagi oleh para ulama madhab Syafi'i bahwa itu tambahan sholat isya, ba'diyah 2 rakaat. Jadi tambah witir menjadi 13 rakaat. Ala kulli hal itu semua khazanah keilmuan kita yang menganut madhab Asy-Syafi'i.
Kemudian pemirsa, sholat witir itu ya dilakukan ba'da sholatil isya'i ila tulu'il fajr shadiq. Jadi sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya. Sekalipun yang bersangkutan nanti menjamak sholat isya dengan sholat maghrib sebagai jamak takdim, artinya waktu sholat isyanya didahulukan gitu, walau belum sampai waktunya, hanya gara-gara dijamak. Walau begitu kondisi yang bersangkutan, dia sudah boleh melakukan sholat witir sebagaimana yang dituntut. Baik pemirsa, mungkin ini yang terakhir. Kebetulan ini bulan Ramadan. Ada 3 kekhususan sholat witir yang dilakukan oleh kita ketika sholat witir itu dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama itu, kalau witir dilakukan pada bulan Ramadan, maka disunahkan berjamaah. Disunahkan berjamaah. Di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Jadi ketika witirnya pada pada malam-malam bulan Ramadan, maka disunahkan berjamaah. Itulah sebabnya mengapa kita di berbagai tempat, masjid dan langgar atau surau di masyarakat yang umumnya bermadzhab Syafi'i ya berjamaah, bahkan diiringkan dengan sholat tarawih yang dilakukan pada Isya. Kemudian kekhususan yang kedua adalah yusannu fihil qunut, disunnahkan berkunut pada rakaat terakhir sholat witir itu pada pertengahan paruh kedua bulan Ramadan, sehingga kita melakukan tradisi itu atau kesunahan itu pada malam ke-16 sampai malam terakhir kita melakukan sholat witir, lalu kemudian di rakaat terakhir witir itu kita melakukan kunut sebagaimana kunut yang kita lakukan pada saat sholat subuh. Kemudian kekhususan yang ketiga adalah yusannu fihil jahru, disunahkan sholat witir itu kalau dilakukan pada bulan Ramadan dijaharkan. Sedang kalau dilakukan pada bulan-bulan di luar Ramadan, maka tidak disunahkan untuk dijaharkan. Dan ini yang kita lakukan. Artinya kita sudah melakukan kekhususan-kekhususan ini ketika kita sholat witir pada bulan Ramadan. Kemudian, pemirsa sekalian, sebagai penutup, witir yang kita lakukan pada Ramadan ini janganlah kita tinggalkan dengan Ramadan meninggalkan kita. Begitu lepas Ramadan, jangan pula lepas witir kita di luar Ramadan. Sebab Ramadan ini melatih kita terbiasa sholat witir, agar nanti di luar bulan Ramadan kita terbiasa melakukan sholat witir. Baik pemirsa sekalian, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya dengan melaksanakan sholat sunnah witir, dan juga kita minta kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan maksiat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Fastabiqul khairat wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.